Kelahiran Kumulya Santoso, cuma nama pesantren dulu panggil Hasan Basri. Hasan Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap tamu-tamu agung kami dari tokoh masyarakat penggerak perjuangan kultur Nahdlatul Ulama daerah Surabaya, khususnya Surabaya Utara dan sekitarnya. Ya, Surabaya Utara itu juga sangat luas wilayahnya, yang alhamdulillah malam hari ini kami kedatangan tamu-tamu agung, di antaranya Romo Kiai Haji Hasan Basri dan Syahrir dan lain-lain yang turut serta peduli untuk mencerdaskan umat ini. Begitu juga dalam rangka perjuangan memperbaiki persaudaraan yang sempat retak ya Indan Sarin, agak retak sedikit lah. Ini akan kita bicarakan bersama secara spontanitas, secara alamiah, tanpa settingan sebelumnya, karena juga saya baru masuki ruangan ini setelah kegiatan kami di luar yayasan. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kembali kami bisa berjumpa dengan para pemirsa di seluruh dunia untuk mensyiarkan ilmu pengetahuan dapat diketahui bersama untuk kita jalankan, amalkan secara bersama-sama pula. Lah, ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau Romo Kiai Haji Hasan Basri dari Surabaya Utara. Monggo Pak Yai jenengan perkenalkan kepada para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan faqqih fid din. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Janabil muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para masyayikh, lebih khusus Kiai Haji Nur Ihya Salafi yang amat kami hormati, serta kami ta'zimi segala fatwa beliau. Tak lupa teman-teman kami Kultural NU dari Surabaya, khususnya Surabaya Utara. Dengan seizin Allah, rahmat dan inayah Allah, kita dapat berkumpul, bermujalasah, bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan berkahan. Amin. Amin. Yang dipandu langsung oleh beliaunya Kiai Haji Nur Ihya Salafi. Atas nama Kultural dari Nahdliyin, kami Al-Fakir Muhammad Hasan Basri sangat merasa prihatin dan peduli atas gejolak yang sampai detik ini kurang lebih 3 tahun, masalah polemik nasab yang merebah melanda kemana-mana di seluruh seantero Nusantara. Kami sesungguhnya amat sangat prihatin kepada saudara-saudari kami, para alumni-alumni pondok pesantren, juga para guru-guru kami semuanya yang masih belum mendapatkan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan ulama-ulama Nusantara dalam meluruskan, mencerdaskan masyarakat, khususnya warga NU Kultural. Di sini kami hadir secara mendadak didalami Yai Nur Ihya. Sangat mendadak tanpa adanya settingan.
Kedatangan kami bersama rombongan teman-teman kami ingin mendapatkan suatu masukan, pencerahan dari beliaunya terkait masalah yang amat sangat sekarang ini merebak, terutama di medsos. Jadi untuk saudara-saudari kami yang di luar, di seluruh Nusantara, marilah, mumpung kita masih sehat, mumpung kita ini masih diberi kekuatan iman dan Islam, mari kita berjuang bersama-sama untuk meluruskan, bukan membenci. Kita tidak boleh membenci siapapun orangnya, entah itu umat Islam atau di luar Islam. Karena semua ini kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hak kita untuk membenci umat, karena kita sama-sama makhluk Allah. Allah saja melindungi, apalagi kita. Saat-saat ini saya sangat prihatin, miris, lebih-lebih kepada beliaunya Kiai Nur Ihya yang sangat gigih memperjuangkan untuk meluruskan pemahaman daripada polemik nasab yang terjadi. Al-Fakir sendiri sebenarnya secara pribadi dari dulu itu banyak guru-guru dari kalangan habaib itu banyak. Bahkan saya pernah selama 1 tahun di Jatiroto. Maaf, Jatiroto Lumajang. Di desa Kaliboto Kidul ya. Kaliboto Kidul. Dalemi Allah mayarham, dalemi Habib Hashim bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaki. Beliau mempunyai saudara kabarnya yang di Kemusu Jogja, Said Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah Bafaki. Jadi setiap tahun beliau itu mengadakan haul di tempat itu, dihadiri oleh beliaunya pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri 1, yakni Kiai Muzaki. Iya, Qadiri 1. Itu bahkan tiap tahun. Tiap tahun. Setelah beliaunya meninggal, terus kami sudah nggak ada di sana. Itu. Lah terkait hal-hal masalah polemik ini yang menjadi kepedulian dan perhatian kami. Mengapa sampai detik ini dari klan sebelah ini sampai detik ini tidak ada data yang amat sangat valid untuk memberikan jawaban dari banyak-banyak pendapat dari kiai-kiai yang telah meluruskan polemik ini. Jadi sebagai warga kultural NU sangat saya berharap agar polemik ini cepat selesai, karena dampaknya bukan hanya sosial, bukan, keamanan pun ini berdampak. Hubungan antara kenegaraan pun berdampak akibat daripada belum selesainya polemik nasab di Nusantara ini. Mengapa sih kita harus mempertahankan diri untuk mengaku sebagai dzurriyyah Rasul? Kita cukup sebagai umat Rasul itu sudah sangat amat bahagia. Mulia ya. Sudah mulia. Kok dipaksakan untuk menjadi dzurriyyah Rasul ini apa sih? Ginun sewu tanda kutip. Mungkin ini di luar urusan tujuan akhirat. Ini yang saya khawatirkan sampai detik ini. Makanya apa yang pernah disampaikan oleh beliau, salah satu guru itu, di zaman-zaman ini memang sayati zaman syarrun wa ba'dahu mimma qablahu. Semakin rusak. Jadi semakin tahun, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun ini bertambah rusak, bertambah rusak, bertambah rusak. Lah sedangkan kita orang yang punyai, dibekali, dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memperjuangkan nasib rakyat kita. Terus jadi apa negara kita ini? Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang dikaruniai ilmu kelak di akhirat apabila kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah? Jadi kami berharap kepada saudara-saudara kami, khususnya yang hadir di podcast malam ini, marilah kita bersama-sama memperjuangkan negara kita, pemahaman kita, kebersamaan kita dalam meluruskan dan mencerdaskan anak bangsa, terutama dari kultural Nahdliyin yang saat ini.
Ya mungkin itu mawon Yai sing saged kula sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya belum tutup salam dulu ya. Ini masih panjang ya. Masih 1 jam lebih kita harus berdiskusi nggih. Ya sebagai mukadimah di salam mukadimah nggih. Mungkin dintune Nggih, salam pembuka, salam penutup untuk mukadimah, tapi untuk isi materinya belum ya, masih banyak yang harus kami ulik ya, kami bongkar nggih, kami minta pendapat panjenengan. Jenengan mewakili kawan-kawan kiai-kiai tokoh masyarakat kultur Nahdlatul Ulama Surabaya. Sudah kita dengar bersama apa yang Romo Kiai Haji Muhammad Hasan Basri sampaikan kepada kita semua. Saat ini kita bukan lagi terkena hukum fardu kifayah, tapi sudah mengarah ke fardu ain. Setiap individu dari kita harus berjuang bersama menyampaikan, menyadarkan, ya, mengarahkan, mencerdaskan, mencerahkan semua. Tidak hanya umat Islam, ya seluruh masyarakat Indonesia dalam hidup bernegara, kerukunan antar umat beragama, bermasyarakat, ya semuanya. Jadi ukhuwah-ukhuwah ini semuanya harus kita jalankan, praktekkan, sekaligus kita sampaikan supaya kita ini tidak disalahkan oleh generasi yang akan datang. 50 tahun lagi belum tentu jenengan dan saya ini masih hidup di dunia ini. Gitu. Belum tentu kita ini sudah kepala 5. 100 itu kan orang kota nih. Kalau orang Tibet, India, di atas Gunung Himalaya atau di Pakistan itu ada yang 120, 125 itu biasa ya. Di Surabaya gini. Dikasih tambah 25 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah, seandainya nggih. Jadi biasanya kita masih ngaji-ngaji 10 tahun lah ya. Iya, nggih gantian nggih. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ya. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah keilmuannya semua. Jadi sudah dipesan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, ya tidak lemah ekonominya saja, tapi juga lemah imannya, lemah syariahnya, ibadahnya, lemah akhlakul karimahnya, dan semuanya. Jangan sampai. Jika kita diam di saat kita masih hidup, ya maka kita akan disalahkan oleh generasi yang akan datang. Wong dulu Yai Muhammad Hasan Basri ya menengah kok lah. Ini kan berarti dengan diamnya panjenengan terhadap masalah atau polemik nasabah alawi ini berarti jenengan setuju. Alamatur ridho kan sukut ya, ijma sukuti ya. Jadi berarti jenengan oke kan gitu lah. Akan disalahkan oleh santri-santri kita yang akan datang. Oleh sebab itu nunggu kapan lagi. Tetap yang beliau sampaikan ini sudah kesatria, ini tidak membenci, tidak memusuhi siapa saja yang kontra dengan kita. Kita tetap menyayangi semuanya. Kok manusia ya ini, lawang hewan saja kita sayangi. Mau nyembelih korban ya bismillah. Gak boleh langsung mereka ditekek mati yang mau membunuh apapun ya harus atas nama Allah. Karena dihalalkan oleh Allah, minta halal dari Allah. Tidak kita semena-mena membunuh nyamuk, membunuh semut. Ini ajaran Islam rahmatan lil alamin. Apalagi dengan habaib. Jangan takut. Ya, nanti jika habaib sudah sadar, sudah taubatan nasuha, tidak lagi menyampaikan khurafatnya, sudah taslim, ya sudah. Biarkan sebagai cucu Nabi itu diyakini dalam lingkup internalnya mereka saja lah. Nah, baru kita bersaudara, tetap bersaudara. Dan jangan sampai kiai-kiai ketika kumpul bersama dengan habaib itu merasa kecil hati, minder, rendah diri, jangan ya. Sejajar. Kalau bisa malah lebih tinggi. Bukan sombong lagi, nyombongi mau sombong ke oleh. Nah, nanti kalau orang sombong di ngisori, tambah sombongi. Nah, ini akhirnya tidak mendidik. Bagian dari sodako. Nggih, bagian daripada. Malah tambah ngelunjak. Karena kita selama ini diam ya akhirnya semua dirampasi. Sokip Gresik, Sokip Solo, Sokip Malang, Sokip Situbondo, Sokip Banyuwangi,
Sokip Jakarta, dan seterusnya. Nunggu, nanti kalau Sokip ini bukan sahabat loh ya, nek Sokip sahabat bukan masalah. Pemilik. Berarti jenengan nang Surabaya kontrak kabeh. Jenengan itu nggak punya hak apa kontrak kok, pemilik Surabaya itu Habib dari Gubah Ngampel kok. Ya kan? Ya, apalagi Habib Boto Putih Bafakih misalkan ya. Jenengan Kertopaten ya ini. Dekat dengan pegirian Boto Putih itu. Jadi nanti semuanya Kertopaten yang milik Bafakih. Tadi Bafakih itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, Sohib Pegirian. Sekarang kan sudah Sohib Boto Putih. Lawang Khol Boto Putih itu bukan Sunan Lanang Dangiran, mboten kok. Ya kan langsung ya Habib II dari marga Bafakih itu. Lah ini kan berarti mulai nanti akan bergeser ke utaranya sedikit, yakni Ngampel. Kan sudah ada Khol Gubah Ngampel. Mbah Said Ali tenggelamkan nanti. Ya yang ada itu ya Khol Ngampel ya Habib dari Ngampel Gubah Ampel itu. Gresik sudah ya kan. Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf ya. Sidoarjo yang belum. Nah ini kan terus akan merembet kemana-mana. Setiap kota. Nanti akan ditulis sebuah kitab plus sejarahnya bahwa benar-benar mereka itu berjuang mengusir Belanda dan Jepang dari Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia itu mereka. Terus kita bisa apa? Bahwa kita sudah mati semua ya. Kalau kita masih hidup sekarang ini ya masih bisa bersuara ya. Kalau mati semua terus siapa yang akan peduli dengan sejarah bangsa? Yang menyangkut masalah agama juga. Kalau hanya masalah pemanis bicara atau abang-abangnya lambe itu nggak masalah. Misalkan wah Surabaya Sirul Bahi ya misalkan ya. Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe ya jahe itu ibarat ini gak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat pada satu kitab ya diyakini ya nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Mbak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga, apalagi santri-santri Nahdien ini kurang waspada, khusnudzon saja. Pokoknya khusnudzon wis bener, taslim, wis nggak ada yang namanya salah. Habib itu sudah bener semua. Nah inilah yang berbahaya. Oleh sebab itu tidak hanya untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur saja, Madura tidak, tapi seluruh Nusantara. Kami mohon doa pangestu dari para kiai tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cybercrime Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah memasrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya itu ada 5 ya. Belum lagi polda setempat ya, belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja, gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf, gitu loh. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu gitu loh. Nah, cuma ini hanya pancingan ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu. Ternyata nggak dengkrungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura atau bagaimana ya ini? Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal tapi kalau yang pribumi sampai kayak gitu, iya. Kok langsung ya? Gitu loh. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih simpan itu. Oh berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Sudah teroris semua. Okay.
Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana, tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Perat harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Lah, gak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Lu kok nggak ada yang proses? Ya heran saya kan gitu ya, nggih. Kita ini ya dengar gitu loh dari aparat kita ini. iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Ya itu heran. Terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan satu Habib yang bodoh ahli maksiat. Itu kan sara ya. Sarah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Penghinaan ke presiden. Nah, Ya. sampai Jokowi Babi itu Enggak. sudah ada. Lah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu nggih, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Gitu loh. Kitab Manhajus Sawi itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumed itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya ya. Kufan beratnya ada ya. Lah sami Rekan Al-Gadri sama yang gondrong-gondrong ala kribo-kribo yang ceramah itu. Satu Habib yang bodoh, ahli maksiat sekalipun tetap lebih tinggi derajatnya daripada 70 kiai yang alim. Jadi ada referensinya bagi mereka. Jadi tidak ada gunanya ya yang mondok. Lu nggak ada gunanya. Jenengan kan 7 orang ya, sama saya 8 ya, sama admin 9 ya. Ini kurang dengan satu Habib yang menzinai misalkan kasus Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus Jepara ya. Ya saya menangan Syafiq. Gak apa-apa, berbuat apa saja tetap dijamin surga oleh leluhurnya. Artinya jenengan guys, jenengan itu belum tentu surga. Surga golek-golek dewe usaha. Tapi kalau Habib nggak perlu. Nggak perlu. Lah, ini namanya rasis ya. Ini sara yang luar biasa. Bagaimana ada seorang tamu datang ke negeri kita menghina kita, terus kita diam saja. Ijma Sukuti itu tadi. Kok nggak ada respon dari negara? Negara ini menunggu respon dari kita sebenarnya. Sudah kami siapkan buku-buku bukti. Kemarin kan saya tulis bahasa Arab, sekarang saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia bersama dengan kawan-kawan kita untuk dipelajari oleh MUI, oleh PBNU kalau mau, oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lain. Berarti nggak berlaku organisasi NU kalau gitu ya, kalau Ya. ada tindakan seperti itu. Ya kurang tanggap terhadap situasi yang ada. Karena dari pimpinan struktural kita yang masih husnudzon, didukung oleh penolan-penolan pondok pesantren Nahdien ya, yang masih juga belum mau terbuka. Karena ada sebagian yang direkrut pondok-pondok pesantren yang terkenal itu lulusannya untuk lanjut studi ke Al-Ahqaf University Al-Mukalla atau ke Darul Mustafa Tarim Habib Umar bin Hafid saya. Jadi kerjasama. Akhirnya ya sungkan lah ya sungkan wis kadung apik hubungan saya kan. Lah kalau kembali wah pakai seperti ini lah jenengan kan malah tambah kualat dong. Jenengan gurunya juga Habib Bafaqih. Nggih. Nggih. Lah waktu jenengan berguru kepada habaib itu apakah jenengan juga diijazai ya? Mungkin amalan rotib al-haddad atau harus sholawat simtuduror atau rotib ba'abud atau wirdul latif atau apa ya? Di era 80-an, mungkin 80-an itu terus terang kami lontang-lantung ke sana kemari sama beliaunya Muhammad Hanif Hashim itu nggak pernah ada ijazah. Nggak ada ijazah. Nggak pernah ada rotib al-haddad, simtuduro dan lain-lain itu nggak pernah. Nggak ada. Cuma ujangan beliau apa itu kalau bahasa Nawi bahasa Jawa ini gue yai wis ngaji yo jari-jari musim limo. Insya Allah dadi wong selamat. Nopo bib siji dadi wong ojo gumedhe. Api. Kudu rendah diri. Api terus berkali. Kudu. Nomor kali kudu tabasam, murah senyum. Nggih, mesem. Mesem.
Betul. Nah, yang ketiga itu harus komitmen atas bainal amroin. Kita harus punya AABB. Jangan memihain. Kalau sudah ada data yang valid, akurat, mengapa kita tidak ikuti? Inilah sayangnya pemimpin kita saat ini. Konsisten komitmen. Ini konsisten komitmen pada suatu yang memang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama kita. Tiga. Nah, yang keempat ini tunjukkan orang yang tidak tahu arah menuju terutama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Kita dikaruniai kesehatan, marilah kita bantu dengan kesehatan yang kita. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang kita punya, ayo kita bantu, tumbuhkan jiwa sosial kita. Nah, dan yang kelima, saya jenengan. Jadi ibu pengayom, muncul rasa kasih sayang. Wis ngaji iku insyaallah selamat. Lah ini iki semua pelajaran ini ki ono nang tanah Jawa. Leluhur tanah Jawa itu seperti itu ajarannya. Ngaji jari-jarimu sing limo. Wis ojo macem-macem. Ngoten ya. Jadi tidak ada ya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini saya mengenal ini tahun 2005 mungkin 2005. 2005 saya keluar dari pesantren itu perkiraan tahun 94 terakhir itu di 94. Itu belum ada, yang cuma yang muncul memang Hizib Sakron. Nah, yang paling saya gemari dulu itu Hizbun Nasor punyanya Syekh Abdul Qadir Jalani. Hizbun Nasor saya bilang asli niku wonten. Niku sing Hizbul Bahar niku. Niku sing sering memang dulunya wis saiki gak isi-isiban, wis selawat ae sing adem. Nggih. Kula nggih ngoten ya. Kula riyen niku hizib sampai 9 ya. Hizib Ghazali, hizib Nawawi, hizib gak karo-karuan malah bingung ya. Jadi ini pengumuman untuk para santri di pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulama itu. Ini kan tajrib sudah teruji, kita ini pernah ngaji seperti kitab Syamsul Ma'arif, itu zamannya berbeda. Kita harus menyesuaikan tuntutan keadaan zaman. Jadi yang panjenengan sampaikan dari guru panjenengan dari Markabah Fakih Habib Alawi itu nggak ada salahnya. Saya ada 5 itu walaupun secara khusus tidak tercatat dalam satu kitab, tetapi isinya itu merangkum, bagus isinya itu. Nggak apa-apa diamalkan. Ya. Nah, saat ini mengapa saya prihatin juga pemuda-pemudi kita, terutama kultur NU. Ini yang sangat prihatin. Makanya kita bersyukur, mari mumpung ada sesepuh-sesepuh kita yang mau membuka sejarah kebenaran Nusantara. Kalau seandainya tidak ada beliau-beliau, mau kemana kita? Sedangkan kita dalam Quran mungkin saya mengingat itu pendapat dari Nabiullah Ibrahim. Marilah kita tinggalkan kenangan kepada pemuda-pemudi kita, kenangan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Lah kalau yang sesepuh sudah mending apa? Jangan sampai menyalahkan orang lain apabila negara yang makmur ripah loh jinawi toto tentrem kerto rajo ini direbut oleh orang lain. Kita hanya gigit jari nanti. Lah saya waktu itu melihat podcastnya Kiai dengan salah satu tokoh yang dari Malang. Yang dari mana itu Banyuwangi, Kiai Sinten yang SHMH itu ya. Oh nggih, Nah, sebenarnya saya sangat mencerdaskan, sangat memberikan edukasi masukan masalah ya ditangletakkan masalah kok ahlul bait itu niku alu menurut terminologi Al-Qur'an. Nah, sedangkan itu semua sudah dibeberkan. Lama ya. Data ini sudah lah. Data jaluk kita virus tumpuan sudah valid, sudah baku. Cuman sayangnya ya mohon maaf tadi menyinggung masalah negara.
negara ini ngapunten ingkang kata, mohon maaf yang sebesarnya. Negara mau turun tangan, masih di sini ada yang otoritasnya, yakni PBNU dan MUI. Takut menyalahi aturan, kemungkinan seperti itu. Untuk keagamaan kan sudah dihandle oleh PBNU dan MUI, mungkin. Nggih, bisa seperti itu, nggih. Nggih, bisa seperti itu. Nah, sedangkan untuk keamanan memang negara harus hadir untuk ini. Cuma seandainya ini sudah kadung seperti ini, kok negara masih diam, apa jadinya kita nanti? Kalau ini terus-terusan seperti ini. Karena ini sudah merebak kemana-mana sudah. Sampai saat ini yang lagi viral, ngapunten ingkang kata, viralnya sekarang ini podcastnya Kiai itu masalah Surat Al-Imran 59 ini dengan beliaunya yang diremuk. Nggih ya, untuk masalah itu saya jawab sekarang saja lagi biar tambah kuat dari saya bukakan kan spontanitas. Nggih ngapunten lho ya. Nggih mboten napa-napa nggih. Sekarang saya bukakan surat An-Nahl ayat 78 nggih. 78. Nggih surat An-Nahl nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap ya nggih, kula kat sekedap nggih. Nggih, ini kan tidak terlalu formal-formal nemen nggih. Dadi monggo disketsaken kopi nggih. Yang penting ngunjuk kopi mboten ngikuti dawuhe Kanjeng Nabi sing iso di ngapura dosa-dosane. Ini malaikat. Penting bismillah menikmati pemberian ilahi ngoten nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu utawi Gusti Allah iku akhrajakum ngetokno nglahirno sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh saka ngendi min butuni ummahatikum sanging weteng-wetenge ibu-ibu sira kabeh la ta'lamuna dalam kondisi nglairno iku mau dilairno awake dhewe kabeh niku ora ngerti apa-apa syai'an ing suwiji-wiji wa ja'ala nuli ai summa nggih wa ja'ala nuli ndadekaken sapa Allah lakum marang sira kabeh nggak langsung ya nunggu mungkin 6 bulan apa 7 bulan nggih prosesnya asam a ing iso ngrungokno kaget nangis mulai kagetan ana swara apa kagetan asam a ing pengkrungu wal absara lan peningal mulai iso plerak-plerak iso guyu ibu tapi durung iso ngomong ini pertama pendengaran baru penglihatan wal afidatalan perasaan. Biasanya nek rumiyin maknane kan ati ya nggih. Dadi niki perasaan. Dadi misalkan dinesoni ya krasa wal afidata la'allakum supaya sira kabeh taskuruna padha syukur kabeh. Jadi selain inna mathala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun itu saya tambahi dengan surat Al-Hajj ayat 5. Nanti seluruh umat Islam sedunia buka semua. Tapi jangan tafsir salafnya ya. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamman thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu asyuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Tafsir mutaakhir ini keterkaitan antara penciptaan manusia. Nabi Adam itu dilahirkan bukan meleng-meleng diciptakan seperti tanah liat dari Irak, dari Ka'bah, dari Mesir, dari Suriah diplek atau disembel. Enggak, itu tidak termasuk sunnatullah. Al-Quran menghargai sains, menghargai ilmu pengetahuan. Nggih, walaupun Allah mampu, Allah tidak akan melakukan jika itu melanggar aturan hukum alam. Lah, Nabi Adam itu baru 7.600 tahunan.
manusia itu sudah jutaan tahun yang lalu ada di muka bumi ini. Terus misalkan yang berhubungan dengan punya ibu, iya, Nabi Adam itu punya ibu tapi tidak punya bapak. Sesuai dengan An-Nahl 78, semua umat manusia itu dilahirkan dari perut ibu-ibu rahim kalian semua. Ibu-ibu kalian, rahim ibu-ibu kalian semua. Ini hukum alam, nggak bisa dihindari. Toh misalkan ada untanya Nabi Soleh misalkan. Ada Raja Nebukadnezar yang tidak diketahui bapaknya siapa. Ada bapaknya, ada ibunya, cuma tidak diketahui dari mana asal-usulnya gitu loh. Sama seperti Balya ibnu Mulkan ya. Kalau diteliti ke atas itu silsilahnya sampai mana ya. Terus misalkan untanya Nabi Soleh keluar dari batu. Apakah langsung keling dari dimensi keempat, kelima, alam jin, alam malakut misalkan? Ya enggak, itu kemungkinan unta yang tersesat dan dipelihara sejak kecil ya di satu tempat. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pelajari sebagai tantangan saya ini gitu loh. Jadi jangan bingung gitu loh. Saya ini meniru cara Gus Dur mencerdaskan umat Islam. Ya. Tapi saya tidak mau terlalu celeneh berlebihan. Jadi ada dasarnya, dan kalau memang perlu kami hadirkan kitabnya, saya punya manuskripnya. Saya punya datanya, tidak hanya dari Quran saja. Kalau kita mengandalkan kitab saya 10 almari, kita nggak ingat firman Allah, qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi qabla lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ilmunya Allah itu lebih luas, kita ini hanya dikasih setetes. Laut, samudra, lautan itu hanya setetes saja kita ini. Yang setetes itu dibagi menjadi kitab-kitab itu. Jadi kita nggak boleh sombong, kitab saya 10 lemari, halah, nggak ada apa-apanya. Yang tersurat itu. Ayat Allah yang tersirat itu lebih banyak, lebih luas, belum sempat ditangkap oleh kitab. Oke, malah justru yang bisa menangkap itu orang-orang Muslim ya. Lebih ya, orang-orang Muslim belajar bagaimana bisa menciptakan gelombang elektromagnetik, wifi tanpa kabel, ya, handphone tanpa kabel, internet tanpa kabel. Dulu memakai kabel yang kecepatan cahaya itu kabel apa namanya? Supersonik. Bukan supersonik, itulah pesawat nggih. Kabel yang berkecepatan cahaya itu loh. Ya, sekarang berubah, selain dari kecepatan cahaya sedang ada Starlink itu. Lebih cepat, lebih akurat, lebih hebat lah. Hal-hal seperti ini justru yang meneliti kok umat non-muslim. Di luar Islam. Kenapa Mas Elon atau Elon Musk itu bukan muslim? Harusnya kan kita gitu loh yang punya ilmu yang sebegini banyaknya, tapi faktanya kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya teori saja. Kita hanya berbantah-bantah ria. Ketika kami lemparkan Nabi Adam punya ibu, sesat liberal. Inilah kekurangan kita itu di situ. Oke, bagus. Ada respon dari umat ya, para kiai, para santri, bagus, alhamdulillah ya. Tapi harus kita lanjutkan ya ke level diskusi yang lebih tinggi lagi, dan saya siap gitu loh, dan saya selalu siap karena apa yang kami ucapkan itu kami bertanggung jawab. Saya itu bukan kanak-kanak yang ngomong dulu baru berpikir, tapi berpikir dulu baru ngomong. Itu tadi waja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi saya mensyukuri Allah memberikan sam'an, absaron dan afidatan terhadap saya. Semua, tidak hanya saya, tapi Romoyai Muhammad Hasan Basri dan Syahrir yang rawuh, semua yang ada di seluruh dunia, semua, tidak peduli itu yang muslim ataupun non muslim, semua dikasih oleh Allah secara sunnatullah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. 3 ayat ini dulu, tolong yang masih bingung ya, kiai-kiai, ustadz-ustadz muda dari perguruan tinggi atau pondok pesantren yang ada, 3 ayat dulu. Nggih. Ali Imran 59, terus Al-Hajj ayat 5 dan 6, terus Al-Nahl ayat 78. PR. Ya, cari tafsir yang mutaakhir. Enak itu.
Jadi kita nanti akan menemukan ya dari penelitian ya, dari ketekunan kita manjada wajada yang ternyata lambene kayak iki ora salah, pendapatnya ya patut dihargai kan begitu. Nanti ketemunya itu di situ. Jadi nggak gampang menyalahkan orang. Oh liberal, oh saya tidak seperti Jil loh ya. Dikira saya ini Jil, jaringan Islam liberal, enggak. Saya bukan ikut itu. Saya juga tidak setuju dengan Mas Ulil Absor Abdallah yang berlebihan. Saya bukan Jil. Nah, liberal itu apa? Harus tahu definisinya. Jangan mudah langsung liberal plural. Surga kok di dunia loh. Gak paham kadang-kadang nggih. Wong duwe swarga. Nggih. Wong duwe swarga nang donya akhirat kok gak gelem. Melanjalo nang akhirat tok. Lah, masalah swarga sudah sering saya sampaikan bahwa surga itu wong Arab gak masuk surga. Wong Eropa gak masuk surga. Wong Afrika, Australia, wong Cina, wong Jepang, Korea orang masuk surga. Karena yang punya bahasa surga itu orang Nusantara. 12 kata surga didokumentasikan di Buana Cakapala, Muntilan Magelang, dan di Biara Budura itu yang terkenal itu. Nah, itu berarti orang-orang kita saja yang punya surga itu. Lah antara surga, heaven, jannah, tian, nibbana, nirwana. Lah itu nanti kita ketemukan, kita kumpulkan bahasa-bahasa ini ketemunya nanti di mana itu. Sama seperti ketika saya memahami kiamat itu bukan kehancuran total, bukan. Kiamat kembalikan ke akar kata. Etimologinya apa? Koma yakumu kiaman. Berarti kalau tasniahnya ya kiamatan ya ini. Berarti bangkit. Koma itu kan ngadeg ya ini. Koma ngadeg, bangkit. Berarti koma itu bukan hancur. Tapi ya kok mindset kita selama ini gempa bumi, longsor, banjir bandang, kiamat, keliru. Ora iku. Bukan. Itu hanya proses-proses saja. Kiamat-kiamat lokal atau suro atau kecil. Lah, bumi ini sudah 21 kali lebih kiamat kubro. Tapi masih tersisa spesies manusia yang akhirnya berkembang biak sampai sekarang ini di seluruh dunia 8 miliar manusia lebih ini. Jadi kiamat, memahami kiamat saja ini orang masih perlu kita arahkan ke pemahaman yang benar. Surat Al-Qiyamah sendiri itu menerangkan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idzamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sidik jari ini loh. Sidik jarinya Yai. Apa? Tes. Ini alat dari Jerman, bukan dari Arab loh, Arab ini. Oh, Pak Yai Muhammad Hasan Basri ini pasnya itu dari kiai memang. Dari pujangga. Kelihatan semua di monitor. Oh, Pak Yai ini umurnya panjang ini. Rezekinya banyak ini. Cuma musuhnya juga ada. Orang yang nggak suka. Oh, ada tetangganya. Oh, saingannya. Kelihatan semua. Wong Jerman yang bangun malah. Enggak, ilmu sidik jari itu yang mengembangkan malah Nazi Jerman. Justru ada ilmunya, gambarnya itu ada ya. Ada enggak? Anak baru lahir, cetet, itu nanti kuliahnya di mana, ini spesialis apa, kelihatan semua sekarang. Jadi yang menguasai malah Yahudi. Malah Yahudi, malah Nasrani, malah saya sama Cina, Jepang, Korea juga lah. Wah, kenapa? Karena kita salah memahami surat Al-Qiyamah. Kiamat hancur. Akhirnya umat Islam mindsetnya itu, alah, wis terus nyambut gawe. Mati kabeh. Mindsetnya mati kabeh. Ono swarga itu. Lah apa ya soro-soro. Apa ya wah ndang kiamat wis. Loh. Lah nang sebelah gunung Himalaya itu masih ada bidadari-bidadari orang Pakistan, suku-suku yang hijrahan bekasnya Dzulqarnain, prajuritnya menurunkan keturunan. Itu orangnya cantik-cantik, umurnya panjang-panjang seperti bidadari di atas gunung ya. Di Balukistan ya, di pegunungan sejajar dengan Himalaya itulah. Hal-hal seperti ini itu masih tetap berlangsung dalam jangka waktu miliaran tahun yang akan datang. Ya mohon maaf ya, itu terkait masalah kiamat. Berarti kita ini, perjuangan kita ini sebenarnya kan selanjutnya ini kan tidur. Nggih. Dengan kiamat ini kita harus bangkit sebenarnya. 20 Mei hari kebangkitan nasional. Ngerti nggih? Berarti ya hari ini kan. Hari ini ya. Jadi sebenarnya kita harus bangkit. Lah kok ndelosor to Berarti ya bangkit-bangkit.
Lah gak bangkit-bangkit. Nggih, ini nanti kita samakan dengan bahasa Malaysia sajalah. Pernah dan sering saya sampaikan. Malaysia memahami mobil dengan kereta itu beda dengan pemahaman kita. Orang Arab memahami kalimat bahasa Arab sendiri itu kadang-kadang muhkamat dimustabihatkan. Kadang mustabihat dimuhkamatkan. Bolak-balik. Justru lebih cerdas ulama-ulama Nusantara ini. Mohon maaf ya. Karena orang-orang Nusantara ini lebih tua. Manusia tertua di dunia itu dari Nusantara, bukan dari Afrika. Teori out of Afrika dengan teori out of Nusantara itu lebih duluan kita. Di Tulungagung ya, di Ngawi, di Mojokerto semua ditemukan itu tulang belulang manusia. 500.000 tahun yang lalu. Di Sangiran itu saya pernah ke sana, itu satu blok itu dulu diaduk antara daratan dan lautan. Nah itu namanya kiamat kubro ya. Sudah berkali-kali kiamat kubro tanah Nusantara ini. Jadi Gunung Kapur Utara itu dulunya dasar lautan. Pegunungan Kidul di Yogyakarta dari Pacitan sampai Banyumas sampai Meh Cilacap ya, Purworejo itu semuanya dulu itu dasar laut. Gunung Kelanggeran itu, Gunung Purba ya di Gunung Kidul Yogyakarta itu dulu itu dari dasar laut diangkat menjadi apalagi yang di Banyumas itu ada itu bisa ditelusuri usianya berapa ribu tahun, ratus ribu tahun yang lalu dari dasar laut diangkat menjadi sebuah gunung 400 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Lah, ini sudah terjadi, kiamat itu sudah terjadi berkali-kali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tidur kiamat. Kiamat, nggih. Lah ngono gak aktivitas lah. Hari akhir itu setiap matahari terbenam itu hari akhir. Hari akhir. Nggih, oleh sebab itu kita harus ingat sholat maghrib. Awal hari ya subuhan itu. Matahari terbit. Dimulai lagi kehidupan yang baru. Terus berputar. Kehidupan terus berputar. Sama dengan orang Malaysia tadi loh saya sampaikan. Jenengan dapat tamu orang Malaysia suruh ngantarkan ke tempat kereta. Jenengan antarkan ke Pasar Turi, Gubeng, Wonokromo, digepuk wong amen. Kereta itu mobil. Ya. Saya mau menaik gereja. Itu mobil. Orang Malaysia mikir nanti itu mobil ini. Lah kalau mobil itu mobil banking tambah handphone ini mobil malah. Nggih. Jadi beda, mindsetnya beda. Sama dengan ketika misalkan saya debat tentang surga dan jannah dengan orang Arab, ya. 22 negara di dunia yang berbahasa Arab, ya bahasa kebangsaannya, resminya, pasti nanti akan ketemu. Karena yang punya bahasa surga itu cuma Nusantara. Gak ada. Orang India surga itu gak ada. Swarga enggak. Nirwana atau nibbana. Nibbana atau nirwana. Beda. Jadi sama seperti yang Yai Muhammad Hasan Basri sampaikan tadi, 20 Mei ini kebangkitan nasional sejak 1908. Seandainya tidak dimulai dari tahun 1908 kebangkitan nasional oleh tokoh-tokoh kita, ya seperti ini ya, ngerembukan dulu, ketemu-ketemuan, nah, akhirnya bangkitlah Budi Utomo. Ya. Lalu disusul kebangkitan organisasi setelahnya. Baru 1945 baru merdeka. Prosesnya 1908. Bila menukil pendapat dari beliaunya Syekhina Murabbina Ki Haji Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Derajat, Lamongan, mengapa sampai detik ini negara kita Indonesia ini sampai detik ini belum selesai untuk dijajah? Alasan mereka itu karena apa? Rasulullah bersabda, yadharul Islam fi akhiriz zaman fi ardi syar'i. Jadi kejayaan Islam ini akan tumbuh di Nusantara ini. Dari timur. Iya, dari timur. Nah inilah yang diketahui mereka, sedangkan kita belum sampai ke sana pemahaman kita. Jadi nanti dari Yaman, Hadramaut pindah ke sini semua, menguasai kita. Diakui. Diakui semua. Bangkit dari Indonesia dengan cara yang lebih elegan dengan jalur agama. Spiritual kan orang nggak kerasa. Jadi dibungkus oleh keburukan, dibungkus dengan agama itu sangat elegan.
tidak nampak sedikit pun cacatnya. Ya, bisnis agama itu paling Iya. menguntungkan, paling Paling mudah. menguntungkan sekali itu ya. Nggih paling enak dodolan swarga ngancem neraka. Saya mau tanya ya, Nggih, Yai. itu kan kata-kata dulu Nabi Adam kan turun negeri Indi. Apakah Indi itu India apa Indonesia? Soalnya bahasa dulu di zaman kerajaan kita kan sebut Hindia Belanda. Apa betul itu India apa India atau Indonesia? Soalnya sejarah di Indonesia ini banyak sebetulnya, lebih tua. Saya meyakini di Nabi Adam turun di Indonesia. Karena Nabi Nuh itu kapalnya dari kayu jati. Terus kata-kata Alengka itu nggak ada kalau nggak di negeri Madura. Soalnya Alengka nyabrang itu. Sejarahnya di Rama dan Sinta itu kan ada bahasanya. Rama mau ke negeri Alengka beribu-ribu mil menghadapi lautan. Bisa juga itu Selat Madura. Nah, nggih niki kula tanggapi ya nggih. Sejarah itu tergantung pemenang perang, penguasa. Nanti meningkat ke penguasa yang lebih luas lagi yaitu polisi dunia, PBB, di mana yang mengendalikan siapa. Itu yang bisa merubah-rubah sejarah kita. Nah, setiap sejarah itu sejarawannya itu dari siapa, dari kalangan mana. Nah, ini penting juga untuk menelisik kebenarannya. Nah, versi, oleh sebab itu sering saya sampaikan, kebenaran itu berversi dan bervariasi. Berversi dan bervariasi. Versi siapa? Kalau misalkan versi panjenengan bisa jenengan benar dalam lingkup lokal pemahaman panjenengan. Ya, jenengan kalah karena tidak tertulis secara umum, secara luas, tidak ada datanya. Lah, masalah Nabi Adam diturunkan di mana misalkan di Hindi. Bukan turun sih sebenarnya. Kayak Gatot-Kaca, Superman, Spiderman, Batman dari langit itu yang enggak. Maksudnya itu bagian daripada pengusiran dari sebuah tempat pegunungan yang penuh hutan-hutan ya di daerah Irak, Iran sana. Irak, Iran, Suriah sana itu tempatnya Nabi Adam mulai sejak kecil semua makanan tersedia. Tapi juga berhubungan dengan umat manusia lain. Cuma waktu itu belum saatnya berhubungan ya. Ada hukum yang diterapkan oleh Allah untuk menikahi saudaranya sendiri ya setelah peristiwa memakan ya syahwat saudarinya sendiri. Jadi Siti Hawa itu adalah saudari perempuannya, anak kembarnya Nabi Adam sendiri. Ya, anak kembar. Jadi satu ibu anak kembar laki perempuan, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya karena memang waktu itu memang dikehendaki oleh Allah seperti itu. Lah, di sanalah kejadian awal muasal manusia. Bukan manusia yang semua kita pahami ini tidak pertama. Di sini sudah ada manusia. Cuma spesiesnya beda, rasnya berbeda. Di Afrika sudah banyak manusia ya, di Australia juga ada banyak manusia. Jadi tidak hanya Nabi Adam saja. Bahkan ada cerita walaupun tidak sahih lah, tapi ini patut kita jadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa istrinya Nabi Adam itu tidak hanya Hawa. Ada yang bernama Lilith juga. Nggih, Lilith. Lilith itu dari mana? Apakah jin? Ya jangan, jin itu manusia. Istrinya Qabil setelah diusir ya, itu juga dari kalangan manusia. Qabil itu setelah membunuh Habil itu ya, kan diusir Nabi Adam, wes kalau sana gini, akhirnya ya memperistri. Ada yang mengatakan Qabil malah lari ke sini, ke Nusantara ini menikah dengan orang-orang kita. Nah, lah antara India asli dengan Hindia Timur, Belanda, Indonesia. Nah, dulu orang-orang Timur Tengah mengatakan Hindia itu pokoknya ke arah Timur Tenggara. Timur dan Tenggara. Nah, ini kita ini Hindia belakang, sana Hindia depan. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan itu termasuk India dulu guys. Sekarang kan bisa-bisa menjadi negara-negara. Yang akhirnya yang Pak Yai sampaikan tentang Alengka itu sekarang menjadi Sri Lanka itu. Jadi antara benua India itu nyabrang ke selatan ke pulau Sri Lanka di Ceylon yang pernah Pak Karno diasingkan ke sana itu, dan juga
Sultan Jogja juga diasingkan ke Ceylon, ke Alengko, Dirojo. Nah, ceritanya di sana masih ada Bukit Adam namanya. Di sana ada bekas tapak kaki Nabi Adam di Sarontip, Bukit Sarontip namanya. Lah, apakah ini benar? Ya, benar menurut versi masing-masing. Lah, misalkan Pak Yai mengatakan Nabi Nuh itu berasal dari Nusantara, ya nggak salah. Bisa juga sejarah itu terulang, ya, atau terkopikan di satu tempat yang berbeda. Sunatullah itu begitu. Misalkan cerita Pandawa Lima itu di mana? Nah, kan negeri India itu negerinya kan Ayodhya, bukan India. Dulunya seperti itu. Ayodhya, yang India itu ya sini. Cerita wayang Mahabharata di India ada apa enggak nih? Wayang Mahabharata. Nggih. Itu ada. Mahadewa juga ada. Ceritanya seperti itu. Tapi untuk India itu bukan itu Yai, dari Amerika Yai, suku Indian itu. suku India yang asli, Oke itu, yang di Amerika itu. bukan orang-orang Amerika itu tadilah, tergantung penguasa. Semakin meluas ke penguasa, polisi dunia Amerika mengatakan bahwa penduduk asli penghuni benua Amerika, mulai dari Amerika Utara, Tengah dan Selatan, ya Serikat juga, penduduk aslinya adalah Indian, kan nonton nggih? Indian. Bukan berarti dari India ya, tapi dari Nusantara. Karena apa? Jejak peninggalan di sana hampir sama seperti jejak peninggalan di sini, gitu. Oleh sebab itu ini akan terus terbuka, harus ada diskusi antara sejarawan nasional di kalangan perguruan tinggi dengan para ulama yang meneliti di bidangnya. Nanti akan ketemu semua. Dulu tidak bisa kita logikakan, temukan, masuk akal, sekarang bisa. Insya Allah seperti itu nantinya. Lah, masalah itu tadi, masalah Nabi Nuh. Ada versi lain. Nabi Nuh itu asli orang Madura. Umur 50 tahun hijrah ke daerah Trawas, Tamiajeng, Mojokerto, di atas gunung sana. Di sana ya ada kampus Ubaya namanya. Dan saya juga meneliti identik di villa yang pertama pintu masuk itu, jurangnya itu sama untuk tempat pelabuhannya kapal bahterannya Nabi Nuh itu. Dan di sana juga ada satu lorong yang tidak ada ujungnya, tapi sekarang ditutup. Dulu masih ada. Ketika dilempar itu nggak ada batasnya. Lah, dulu Tamiajeng, ada Ubaya, Trawas, Tamiajeng di sana. Di villa-villanya itu, di pintu masuknya itu ada petilasan, dan saya melihat sendiri ada bekas-bekas kehidupan di sana. Nah, pohon-pohon jati itu mungkin sebagian diambil dari Jepara, dari Jawa, dari mana. Kayu wofir itu yang akhirnya membuat satu kapal berlabuh selama 6 bulan, terus bersandar ke Yunani, Gunung Olympus sana, atau di Gunung Ararat sana. Inilah perlu penelitian bersama. Jadi kebenaran itu bervariasi, berversi dan bervariasi. Oleh sebab itu, kalau masalah kebenaran-kebenaran itu kadang-kadang orang Israel itu juga mengadopsi cerita dari luar Israel. Enggak. Kadang-kadang orang Arab mengadopsi cerita Israiliyat. Nah ini kebalik. Kadang-kadang cerita Farsi, ya, Majusi, ya diadopsi oleh orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Oleh sebab itu, kenapa kok hadis-hadis Nabi itu ya macam-macam, ya. Ada yang tentang hadis Dajjal, hadis Nabi Isa, yang saya pernah mengatakan Nabi Isa itu sudah wafat, nggak usah ditunggu. 120 tahun umurnya. Lah, ini pada waktu pertama kali sahabat Nabi itu juga terpecah, ya, tidak bersatu secara penuh, ya, apalagi ketika ada perang Jamal, perang Siffin, wah, 45.000 dari pihak Muawiyah tewas, 25.000 dari pihak Ali tewas. Perang Jamal dari pihak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, antara 2.500 sampai 6.000 tewas. Lah, ini sahabat-sahabat penting. Lalu ada sahabat-sahabat lain yang menceritakan sesuai dengan pemahaman riwayat bil makna namanya. Jadi kalau ada hadis idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Tapi di sisi lain idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, atau sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan lain sebagainya. Redaksi itu bisa berbeda, tapi inti makna maksudnya sama.
Lah, ini pada zaman sahabat. Lah, ini kembali kepada yang Pak Yai tanyakan tadi, jawaban sementara adalah berversi dan bervariasi. Jadi pada intinya di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak. Nggih. Bisa dulu benar, sekarang salah. Bisa juga nanti sekarang ini salah, nanti akan benar. Itu versi manusia. Ini selain akidah loh, nggih. Nah, akidah la ilaha illallah. La ilaha illallah Adam Rasulullah. La ilaha illallah Idris Rasulullah. La ilaha illallah Sis Rasulullah. Ya enggak bener itu jelas, enggak perlu diurik-urik itu. Sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akidah. Kalau syariah ya itu bisa berubah. Bukan syariah yang baku, gitu. Syariatnya Nabi Adam dengan syarat kita juga beda. Nabi Adam boleh menikahi saudaranya. Anaknya Nabi Adam harus menikahi saudaranya malah. Nah, saudara. Enggak, memang begitu syariatnya. Jadi syariatnya Nabi Isa juga beda dengan syariat kita. Nabi Musa juga beda dengan syariatnya kanjeng Nabi kita. Lah, inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa Islam itu luas. Jangan dipersempit. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Gitu loh. Ayo belajar lagi supaya tidak beku otak pemikiran kita ini. Kita upgrade, kita tingkatkan memori. HP saja sekarang kalau 3 giga RAM-nya, ROM-nya 16 giga lelet, nggak bisa ngakses YouTube ini, nggak bisa. Nggih. Sekarang minim 3 giga RAM-nya, ROM-nya 62. Minimal nggih. Kalau 2 giga wes gak bisa. Loh Yai, ngapunten. Kalau apa itu namanya, kayak Pak Alawi sendiri, itu kan katanya turunan Yahudi, Yahudi Arkanasi. Nah itu maksudnya apa ya? Kalau kita kembali ke kitab Fafiru Ilallah, memang Dajjal itu permulaan ditemukan, dideteksi oleh sahabat Umar, itu memang identik dengan Ibnu Sayyad, ya, anaknya seorang pemburu hewan. Ya. Itu identik matanya, rambutnya. Itu dari Yahudi negara Yasrib atau Madinah. Dulu terdeteksi, tapi tidak satu sosok itu. Lah Dajjal pada era sahabat Abu Bakar ya Musailimah Al-Kadzdzab. Pada masa sahabat Umar ya yang membunuh sahabat Umar. Misalkan terus sampai yang membunuh sahabat Utsman, sahabat Ali dan seterusnya. Dajjal itu setiap 100 tahun sekali itu ada. Pembohong, tapi bukan satu sosok. Sama seperti Imam Mahdi yang akan ada dalam setiap masa. Jadi inilah luasnya Islam itu. Jadi jangan sampai kita alergi ketika kita berbeda, Yai. Pak Yai Muhammad Hasan Basri beda dengan saya, nggak apa-apa. Tapi tetap belajar gitu, tetap belajar untuk meningkatkan pemahaman kita bersama. Ujung-ujungnya jika ada perbedaan, kita kembalikan faruddu ilallahi war rasul. Ya, tadi saya kembalikan ke Quran, masalah Nabi Adam. Ayat 78 An-Nahl, ayat 56 Al-Hajj, ayat 59 Ali Imran. Tentang kalau saya ditentang Nabi Adam, berarti oh ya ini nggak menggunakan Quran. Wah, saya gunakan Quran juga. Beda tafsirnya saja. Beda tafsirnya saja. Karena dulu nggak ada tafsir yang menerangkan Tho'iroh dimanai pesawat terbang, nggak ada. Nggak ada, jangan cari tafsir di mana saja. Tho'iroh ya mano. Kalau sekarang Tho'iroh bimakna bahasa Arab terbaru, Tho'iroh ya kapal terbang, pesawat terbang. Pesawat terbang baru ditemukan abad 20 awal diuji coba itu. Oke. Jadi inilah ya yang harus kita pahami bersama. Saya sampaikan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada kata henti, itu enggak ada. Oke. Mungkin demikian, mungkin ada yang menambahkan dan Syahrir, atau mungkin ada materi lain yang perlu disampaikan, monggo. Ya namanya suasana surga itu kan ngantuk ya ini. Jadi ya begitu, saking enaknya gitu. Nggih, nanti ngantuk. Enggak mungkin nek nang diskotik ngantuk, enggak mungkin. Gitu. Jadi nggih. Jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa tadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kan ini. Cuma ini sekarang kalau diakhiri ya kita kasih masalah. Iya. Pembentukan PBI. Nggih. Jadi para yaya ini
walaupun usianya sudah di atas 5, kepala 6, tapi semangat untuk ngajinya itu nggak pernah reda. Lah ini kok ada santri-santri kecil yang bantah saya itu kan malah justru kalah dengan yang tua-tua ya. Ini kan kebangetan itu lah. Harusnya yang sepuh-sepuh aja ini penasaran kok. Ditantang informasi dari saya misalkan gitu. Kok malah tambah belum malah menyalahkan, menyerang lah. Ini kan malah justru mundur ke belakang. Harusnya mana dasarnya? Harus dipertanggungjawabkan. Nah, begitu baru saya terangkan, saya sampaikan. Nah, ini bisa juga salah versi orang lain. Tapi versi saya punya pegangan. Semua kan ada pegangannya gitu loh. Jadi misalkan Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Yo saya nabrak tafsir siapa saja saya tabrak memang. Saya kembali ke inti utama ayat Qur'annya saja. Karena tafsir ini juga berdasarkan perawi hadis dari sahabat-sahabat yang berbeda-beda. Gitu. Misalkan tafsir Ibnu Katsir ya jelas Nabi Isa masih hidup di langit yang kedua dan akan turun ke bumi nanti menjadi hakim untuk semua. Lah, saya mengatakan tidak. Yang turun itu jiwanya. Roh aplikasi yang masuk ke dalam raga-raga setiap manusia yang ada. Di mana saja tidak harus satu Imam Mahdi, Nabi Isa itu tidak harus satu. Bisa banyak tergantung kebutuhan sebuah negara. Berarti semacam seperti reinkarnasi gitu ya? Ada unsur ke situ. Islam nggak pernah mengenal reinkarnasi. Karena reinkarnasi bukan bahasa Arab. Reinkarnasi itu bahasa Hindu. Bisa juga bahasa kembali ke bahasa Inggris. Re itu kembali inkarnis daging. Kembali menjadi daging, lahir kembali menjadi manusia baru. Nanti manusia-manusia yang terlahir baru ini kemungkinan lahir cengar itu bisa ngomong. Suatu saat, nggih, seperti Nabi Isa. Nggih. Umur 2 tahun sudah ubanan. Umur 3 tahun sudah ompong. Umur 5 tahun apal Quran. Umur 15 tahun dipateni wong. Umur 20 tahun dimutilasi wong. Umur 50 tahun masuk penjara. Dan seterusnya dan seterusnya. Umur 30 tahun menzinai santriyahnya. Di Bandung kemarin, di Lombok, di mana-mana. Lah, inilah yang namanya kebangkitan-kebangkitan itu. Antara reinkarnasi dengan kiamat itu nanti ayo coba bahas bersama. Lalu nanti temukan di tengahnya. Ketemu nanti. Iya. Jadi jangan hanya berdasarkan dogma. Ulama-ulama kita ini berhenti di dogma. Aku yakin lah itu. Titik, nggak usah dibahas itu. Sebetulnya kan ada penelitian ilmiah itu kan. Yang penting mampu menguraikannya berdasarkan fakta dan data. Gitu loh. Gabungkan antara fakta dan data realita. Semua kumpulkan untuk menguatkannya. Harus ada penelitian ilmiah. Soalnya kan sidik jari sudah ada. Sidik jari sudah ada. Ini nanti seandainya sidik jari atas nama saya, 100 tahun lagi dibuka, kan bisa itu. Bisa. Jenengan tanpa KTP, kecelakaan di Gunung Lawu misalkan, terdeteksi siapa? Oh, ternyata ketemu. Ternyata Surabaya ketemu. Iya ketemu. DNA dengan sidik jari hampir sama. Kalau sudah tidak bisa dideteksi sidik jarinya ya DNA-nya. Jadi kalau nggak percaya DNA ya ketinggalan zaman. Hiduplah di masa dulu kala, gitu loh. Nggak usah hidup sekarang ini saja itu. Jadi ini Al-Quran mengakui tentang adanya sidik jari dan DNA. Tapi kenapa umat Islam nggak mau menelitinya? Justru yang mengembangkan penelitian itu adalah orang-orang non-Muslim. Nah ini kan ketinggalan. Kafir-kafir kan ya kalau nggak percaya sama Al-Quran kafir. Ya nggak usah percaya sama ngaji YouTube lah. Ya, YouTube itu internet ya. Berarti internet itu madharat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil haram. TV dulu itu ya pernah difatwa haram ya. Iya kan? Bank itu haram lah, haji melalui bank KB. Berarti haji Indonesia haram KB. Gak sah KB mengenai Indonesia ini. Nah, terus bagaimana? Ayo, jadi inilah perkembangan yang harus kita ikuti. Kita ini ditantang oleh zaman untuk mengikuti perkembangan asalkan membawa kemaslahatan. Mungkin ada tambahan dari Yai Muhammad Hasan Basri untuk pesan dan kesan kepada kami dan seluruh para pemirsa di seluruh dunia semua. Dari Al-Fakir pribadi terkait masalah yang sampai detik ini belum ada titik temu, yakni masalah mengenai polemik nasab yang terjadi ini.
Sudah beberapa kali saya berkomentar di dalam YouTube atau Facebook itu beberapa kali. Artinya apa? Barang siapa yang menyulut api, maka mereka lah yang harus bertanggung jawab untuk memadamkannya. Agar tidak berdampak kerusakan di dunia ini, terutama di Nusantara. Itu yang saya harapkan. Pertama apa? Asal mula polemik ini terjadi, Wali Songo dibatalkan. Yang jelas ini ada grand design kan. Sedangkan Wali Songo ini masuk ke tanah Nusantara ini abad 14 ini, matanya ini. Di 14. Beli mereka adalah di 18 kan sudah jauh terpaut. Lah mengapa dari sesepuh kalangan-kalangan kita yang masih belum sadar kok tidak sampai detik ini mengadakan diskusi mencari titik temu agar manusia khususnya kultural NU tercerahkan. Ini yang sangat memprihatinkan kami. Mungkin itulah yang mungkin Yai closing statement khas kami. Untuk selanjutnya apabila ada kekurangan kehilafan kami mohon maaf. Sami-sami. Dan kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebenaran suatu saat akan menemukan jalan. Amin, amin, amin. Yang kita harapkan. Yang penting kita jangan sampai putus asa. Kita terus maju. Demi regenerasi kita ke depan. NKRI harga mati. Jangan sampai kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salam penutup materi inti. Jadi tadi salam mukodimahnya di awal, ini salam penutup materi inti. Terima kasih, matur suwun, syukron katsir, matur sakelangkung nggih. Arigato. Nuhun kepada Romo Kiai Haji Muhammad Hasan Basri. Beliau tadi mengatakan al-faqir sebagai bentuk daripada takzim, ya, merendahkan diri, bukan rendah hati, rendah diri, bukan, tapi sebenarnya hanya sebagai bukti akhlakul karimah saja. Al-faqir ila rahmati rabbih, sebenarnya itu aslinya, biasanya begitu kalau di dalam kitab-kitab karya ulama-ulama kita, orang yang selalu mengharap rahmat dari Tuhannya, yakni orang yang selalu butuh atas nikmat karunia dari Allah yang maha tinggi segalanya. Beliau sudah sampaikan secara gamblang, secara jelas dan lugas, begitu juga didukung oleh kiai-kiai sepuh, tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh usul materi yang menyentuh, ya, yang belum sempat dibahas utuh oleh orang-orang yang tidak futuh dalam hal ilmu-ilmu yang sangat-sangat dinantikan oleh semua umat, ya, secara menyeluruh. Ini jelas semangat yang luar biasa, kebangkitan nasional 2025 meniru 1908 yang lalu. Yakni kita harus bangkit dan bangkit. Bukan bangkit untuk memerangi orang Ba'alawi, Habib, itu enggak. Memerangi kezaliman, kebatilan, ya, dan meluruskan kesalahan mereka. Supaya kita hidup harmonis, tanpa ada rasa saling merendahkan satu sama lainnya. Sara itu dilarang di negara kita, unsur suku, ras, dan agama. Ini ranah sensitif yang harus kita sikapi secara positif. Jangan sampai kita ulangi lagi tahun 1965, 66, 67 yang lalu, perang saudara. Begitu juga perang Jawa, 200.000 nyawa melayang sia-sia. Apalagi yang Surabaya khususnya, nenek buyut jenengan semua kan yang itu jadi korbannya. Tapi diakui yang berjasa mengusir sekutu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Sahib Gresik. Seandainya tidak ada Habib Abu Bakar, Surabaya Gresik musnah, hancur, roboh, luluh lantak semua. Dan bahkan saya baca juga Habib Abu Bakar sampai nyetir pesawat Thoirah juga, itu sampai mengusir pesawat-pesawat sekutu semua ini. Nah, ini kan sejarah yang ngawuriyah, nggak ada dasar referensinya. Lah, ini kalau dipelajari 50 tahun yang akan datang, Yai, oleh generasi kita, ya benar. Bener loh, jangan menengahi kok. Berarti benar NU menengahi kan.
Mui orang ngomong apa-apa negara wae orang kritik ya berarti bener. Ya, Bener. yakini. Diyakini. Hati Surabaya Kita tulis ya. tertulis ya. Nanti Fakta itu. nggih, nanti belum rata sohib. Keluarnya kalimat itu apa nggak dipikir dahulu ya? Kemungkinan dilalai. Dilalai itu kepleset ya. Refleks atau bagaimana ya? Ya memang ada tujuan, Pak. Ya, iya kalau itunya iya kan. Terus kalau itu. fakta sudah ada itu, Iya. sudah tertulis. Kita diam aja ya udah. Mungkin dilalai begitu, tidak ada kejahatan yang sempurna. Nggih. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dicari kelemahannya. Dilalai ketok kabeh gitu loh. Kitab-kitab mereka ada di tangan kita. Dan nanti jika kita diam saja ya jadinya kayak apa ya wallahu alam. Nggih. Itu bagian daripada usaha dan doa kita. Jangan sampai berputus asa dan tetap bangkit bersama. Kiamat itu ya bangkit ini. Nah, kiamat Arab Spring itu tahun 2011 yang lalu diikuti dengan alamat kiamat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu tanah Arab akan menjadi hijau dan penuh dengan sungai-sungai. Ya 2011 itu. Kebangkitan dunia Arab dimulai dari Muhammad bin Bau Azizi dari Tunisia yang membakar diri itu, lalu nyetrum ke Libya, ke Mesir, ke Suriah, ke Yaman, dan seterusnya. Yang akhirnya dihujanilah perbedaan berubahnya iklim cuaca di Saudi Arabia dan sekitarnya, yang akhirnya sekarang jenengan lihat sendiri hijau di sana. Banyak sungai-sungai sekarang, ada kebun-kebun, nandur waluh, nandur jagung, semongko. Apa itu nggak mungkin perubahan kutub? Bisa juga secara ilmu alam, nggih, sama itu sunatullah, nggih. Memang jadi yang disampaikan Rasulullah ya tidak salah. Itu bareng antara 2010, 2011 sampai sekarang, berarti sudah kiamat. Bapak tunggu mana itu kapan? Kiamat bangkit, kebangkitan dunia Arab. Dunia Arab bangkitlah. Kebangkitan Indonesia dimulai 1908, lalu hari Jumat 1945 bangkitlah Indonesia memerdekakan negaranya. Proklamasi, ya itu hari Jumat, dino kiamat, dino Jumat. Kiamat Arab Spring ya dino Jumat padha wae. Nah, kita kadang-kadang ketika dikasih ayat ya kayak gitu masih Dipangan mentah-mentah. nah, ya kadang-kadang nggak terketuk ya wallah alam. Itu harus perlu diingatkan. Demikian ngaji bersama, diskusi seperti suasana keluarga malam hari ini, semoga banyak manfaatnya. Terima kasih Yai atas kerawan panjenengan, semoga langkah panjenengan dari Surabaya Utara, ya ini termasuk Surabaya tapi nggak saya sebutkan di selatan atau pusat, nanti terdeteksi oleh pelacaknya. Jangan kasih tahu ya tempat ini ya karena musuh saya banyak sekali di mana-mana yang tidak suka. Jadi alhamdulillah, terima kasih, langkah-langkah panjenengan dicatat oleh Allah sampai kundurnya menjadi amalan sholihan yang makbulan. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.